Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Fisika Umum yang telah mengizinkan kami presentasi di sini, yaitu Ibu Heni Yuniati Suhendi MPD dan Ibu Winda Setia MSc. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok, yaitu yang pertama Milad Madiah, yang kedua Nurdiana Nailah Amelia, dan yang terakhir Syifa Royhana Nurul Latifah. Nah, di sana terdapat keterangan judul besar yaitu tentang kalor, di mana kita akan membahas materi tentang kalor. Pada slide ketiga terdapat gambar seorang anak laki-laki yang sedang di tengah terik matahari. Nah, coba saya tanya, apa yang akan kalian rasakan saat berada di tengah lapangan pada pukul 12 siang dan matahari sedang terik-teriknya? Pasti kalian kepanasan kan? Nah, rasa dingin dan rasa panas yang kita rasakan itu karena adanya aliran kalor. Apa itu kalor? Ada yang tahu? Kalor adalah apa yang akan kalian katakan jika ada yang bertanya kalor? Apakah kalian akan menjawab kalor itu panas, suhu tinggi, atau kalori? Nah, itu salah ya. Kalor adalah bentuk energi yang berpindah dari satu sistem ke sistem lainnya karena ada perbedaan suhu, yaitu dari benda yang suhu tinggi kepada benda yang suhunya rendah. Kalor dilambangkan dengan huruf Q besar. Satuan kalor yaitu kalori. Satuan dalam standar internasional yaitu joule. Dan 1 kalori sama dengan 4,186 atau dibulatkan menjadi 4,2 joule. Nah, sekarang coba kalian ambil gelas yang suhunya sama dengan suhu ruang alias tidak dingin atau tidak panas atau dalam suhu yang normal. Kemudian kalian masukkan air panas ke dalam gelas tadi. Kira-kira apa yang akan terjadi? Ternyata setelah dilakukan percobaan, gelas yang awalnya suhunya normal diberikan air panas, kemudian gelas tersebut menjadi panas. Jadi kesimpulannya adalah kalor atau energi yang berpindah bisa mengubah suhu suatu sistem yang disentuhnya. Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Itu ada dua faktor. Yang pertama, ada massa sistem. Massa sistem ialah semakin besar massanya, maka akan semakin banyak kalor yang diperlukan untuk merubah suhu suatu sistem. Contohnya, saat kita memanaskan air dengan api yang sama, kemudian massa jenisnya berbeda. Yang pertama yaitu setengah liter dan yang kedua yaitu 1 liter dalam waktu yang sama 5 menit. Ternyata dalam waktu 5 menit yang cepat matang itu merupakan yang setengah liter karena massanya lebih sedikit jadi cepat panasnya gitu. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana jika kita memanaskan zat yang berbeda? Yang pertama yaitu yang berisi aluminium dan yang kedua yang berisi air dengan massa yang sama dan tekanan api yang sama. Dalam waktu 5 menit ternyata lebih cepat aluminium. Mengapa? Karena di sini terdapat yaitu kalor jenis. Nah, kalor jenis adalah sifat khas dari suatu zat yang menunjukkan seberapa baik suatu zat menyerap kalor. Semakin kecil kalor jenis benda, semakin baik kemampuan suatu benda untuk menyerap atau melepaskan kalor. Nah, karena aluminium ini lebih kecil kalornya dibandingkan air, maka lebih cepat pula panasnya aluminium ini. Next. Kalor. Pada abad ke-18, para peneliti telah mengetahui bahwa jumlah kalor dengan lambang Q besar yang dibutuhkan untuk mengubah temperatur adalah material yang ditentukan oleh proporsional terhadap massa dan perubahan temperatur. Persamaan kalor. Nah, jika kita mencari kalor, tadi kan ada ya beberapa faktor. Yang pertama tadi ada massa sistem, yang kedua ada kalor jenis, dan ada juga perubahan suhu. Dengan disimpulkan rumusnya itu Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Jika Q positif berarti energi itu masuk ke dalam sistem. Namun jika Q negatif berarti energi tersebut keluar sistem. Nah, jika kalor jenis yang dicari, maka persamaannya C sama dengan Q dibagi M dikali delta T.
dengan keterangan yang tadi ya, Q sama dengan kalor dengan satuan joule, M sama dengan massa benda atau massa sistem dengan satuan kilogram, dan C sama dengan kalor jenis dengan satuan J dikali kilogram pangkat min 1 derajat Celcius di pangkat min 1. Dan delta T sama dengan perubahan suhu dengan satuan derajat Celcius. Nah, pengaruh kalor terhadap suhu zat. Jika suatu zat menyerap kalor, maka suhu akan naik, dan jika suatu zat melepas kalor, maka suhu akan turun. Seperti tadi saat kita memanaskan gelas, yang awalnya suhunya normal menjadi panas. Nah, tidak bisa diminum kan? Jika kita ingin meminumnya, berarti kita akan menambahkannya dengan air yang dingin, dan terjadilah kesetimbangan termal. Agar sampai pada kesetimbangan ini, air panas akan melepaskan energi, jadi suhunya turun. Dan air dingin akan menerima energi yang dikeluarkan air panas, jadi suhunya naik. Maka bisa diminum sekarang air itu ya. Dengan rumus kekekalan energi, yaitu bila kalor lepas atau Q lepas harus sama dengan kalor terima. Nah ini tuh dikemukakan pertama oleh orang Inggris, yaitu Joseph Black. Maka dikenallah persamaan ini dengan asas Black. Nah sekarang kalor juga bisa memberikan efek lain pada suatu zat, yaitu perubahan wujud. Nih misalnya terdapat grafik di sini. Di sini ada keterangan, misalnya S itu awalnya ya ada di titik 0, kemudian ditambahkan suhu tapi tetap stagnan. Tetapi kenapa stagnan? Karena di sini terdapat perubahan wujud, yaitu dari padat ke cair. Dari padat yaitu es, dan ke cair yaitu air. Dari es yang menjadi cair gitu. Kemudian naik lagi sampai tingkat 100, di mana di situ kan tadi ia menjadi air. Kemudian mengapa stagnan si grafiknya? Karena di situ juga terdapat perubahan wujud, yaitu dari air menjadi uap. Karena jika kita tambahkan suhu kan matang ya, berarti si airnya itu sudah matang. Maka dari itu bisa tidak berlaku lagi yang persamaan Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Namun di sini jika S menjadi air, maka berlaku persamaan Q sama dengan M dikali L, di mana kalor sama dengan massa sistem dikali kalor didih. Dan jika air menjadi uap, maka berlaku persamaan Q sama dengan massa sistem dikali kalor didih. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Nulia.